Satu lagi tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk menjadi pangan alternatif selain beras, jagung, dan gandum yang akan dibahas pada video ini. Disebut bahan pangan yang terlupakan karena sesungguhnya tanaman ini sudah dibudidayakan oleh orang Indonesia sejak lama, tapi kalah pamor dengan padi dan jagung. Padahal sebenarnya tanaman ini memiliki penggunaan yang sangat luas, mulai dari makanan, pakan, biofuel, dan ternyata juga untuk membuat minuman mahal yang jarang diberitakan oleh media lokal. Sebagai makanan, tanaman ini sendiri memiliki nilai energi dan serat yang baik, kadar gula rendah serta kandungan serat yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Terdapat juga varietas baru yang sedang booming di China untuk pembuatan minuman mewah. Dalam hal keekonomian, manfaat lainnya adalah daunnya bisa digunakan sebagai pakan ternak dan batangnya telah banyak digunakan sebagai bahan baku biofuel di luar negeri. Menghadapi kondisi perubahan iklim dan terganggunya distribusi biji-bijian dari produsen besar Rusia dan Ukraina, membuat banyak negara melirik tanaman ini untuk dikembangkan karena memiliki sejumlah keuntungan dalam produksinya. Antara lain bisa dibudidayakan pada iklim kering karena kebutuhan airnya yang sedikit, input pupuk dan pestisida yang lebih rendah, umur panen yang lebih cepat, dan ternyata juga memiliki manfaat gizi dan kesehatan yang besar. Video ini akan membahas tentang pengenalan tanaman dan kelebihannya dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya, pengembangannya di luar negeri termasuk di Indonesia, prospek pasar, dan informasi menarik lainnya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Tanaman ini dikenal luas dengan nama sorghum. Sorghum atau garai adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Sorghum berasal dari Afrika dan merupakan salah satu tanaman sereal tertua di dunia. Terdapat lebih dari 40 varietas, tersebar luas di daerah subtropis dan tropis, terutama di belahan bumi timur. Di Indonesia, sorghum umumnya memiliki nama berbeda di setiap daerah. Apa nama di daerah Anda? Tulis di komentar. Sorghum mengandung serat tidak larut air atau serat kasar dan serat pangan. Kandungan proteinnya sebesar 10,11%, sedikit lebih tinggi dari jagung dengan 11,02%. Begitu pula dengan kandungan patinya sebesar 80,42%, sedangkan kandungan pada jagung 79,95%. Hanya saja yang membuat tepung sorghum sedikit peminat adalah karena tidak adanya gluten seperti pada tepung terigu. Masyarakat Indonesia sudah tenggelam dalam nikmatnya elastisitas terigu karena tingginya gluten, dan inilah yang membuat adonan mie dan roti menjadi elastis. Namun sorghum memiliki manfaat yang lebih baik daripada tepung terigu karena memiliki angka indeks glikemik yang rendah dan bebas gluten, sehingga ini mulai diminati untuk mendukung gerakan konsumen diet bebas gluten di negara-negara maju. Sorghum merupakan tanaman serealia dengan kandungan karbohidrat yang setara padi dan mengandung protein, vitamin B, serta zat besi yang lebih tinggi dari beras. Sorghum dapat membantu mengatasi masalah kekurangan zat gizi pada sebagian masyarakat Indonesia, serta sorghum sebagai alternatif solusi dalam krisis pangan. Sorghum manis adalah varietas baru dari sorghum yang bermutasi. Batangnya berasa seperti tebu dan bulirnya dapat digunakan sebagai makanan dan pakan ternak. Pada saat yang sama, itu juga merupakan bahan baku utama untuk menyeduh minuman anggur mewah. Sorghum manis dipuji oleh para ahli sebagai harapan besar abad 21. Sebagai tanaman, para ahli menegaskan bahwa pengembangan penanaman sorghum manis memiliki prospek yang luas. Di Indonesia sendiri sudah ada jenis sorghum batang manis yang telah dipasarkan di marketplace. Silakan cek di kolom deskripsi video ini link pembeliannya melalui Shopee. Sorghum belakangan ini mulai dilirik baik di luar negeri maupun di Indonesia karena sorghum termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan, berumur pendek, sedikit hama, serta biaya perawatan yang termasuk murah dibandingkan jagung dan padi karena kebutuhan pupuk yang lebih rendah dan waktu panen yang lebih cepat, serta ramah terhadap berbagai iklim sekaligus bisa ditanam secara tumpang sari dengan kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Serta yang istimewa, semua bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan. Selain itu, dalam satu kali tanam, sorghum dapat beberapa kali dipanen sehingga tanaman pangan ini tergolong tumbuhan yang memiliki produktivitas yang tinggi. Daerah budidaya sorghum sangat luas. Sorghum dapat hidup mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan iklim tropis kering sampai iklim basah. Melansir sebuah jurnal ilmiah yang dipublikasikan oleh ScienceDirect.com, sorghum adalah tanaman tujuan ganda yang penting yang toleran kekeringan terbesar di antara 5 tanaman kaya karbohidrat teratas di dunia. Sorghum dapat beradaptasi dengan baik di berbagai lingkungan, terutama pada kondisi kekurangan air.
Karena karakteristik ini, tanaman tersebut merupakan tanaman yang sangat bermanfaat di daerah dengan distribusi curah hujan yang tidak teratur dan suhu udara yang tinggi. Untuk informasi benih sorghum siap tanam, silakan cek di deskripsi video ini. Baijiu adalah minuman keras yang paling banyak dikonsumsi di dunia, terbuat dari sorghum dan tetap menjadi andalan dalam budaya Tiongkok hingga hari ini. Produksi minuman ini di China adalah bidang permintaan terbesar, yakni sekitar 80% dari kebutuhan konsumsi, di mana sejak tahun 2011 didorong oleh gencarnya perkembangan industri minuman keras, permintaan konsumsi sorghum dalam negeri China terus meningkat. Di Indonesia, daerah pengembangan sorghum cukup luas. Saat ini daerah penghasil sorghum meliputi Jawa Tengah, yakni Pati, Demak, Wonogiri, Grobogan, Yogyakarta, yakni Gunung Kidul, Kulon Progo, Jawa Timur, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Probolinggo, dan sebagian daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bila ada di daerah Anda yang telah membudidayakan sorghum skala luas dan belum disebutkan, silakan tulis di komentar. Sorghum termasuk tanaman prioritas kedua untuk petani di Nusa Tenggara Timur setelah tanaman jagung, karena selain dapat ditanam pada lahan-lahan yang kurang menguntungkan, seperti memiliki curah hujan yang rendah, sistem pengairan yang terbatas, serta kondisi lahan yang tidak terlalu subur, tanaman sorghum juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain itu, sorghum juga dapat diolah menjadi beberapa produk seperti beras, mie, makanan ringan, dan tepung. Ada banyak jenis panganan yang biasa diolah berbahan sorghum di berbagai daerah. Apa saja yang Anda ketahui? Dikutip dari website Dirjen Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kondisi perang di Rusia Ukraina seperti yang diketahui telah menghambat distribusi gandum dan biji-bijian lainnya dikarenakan kedua negara ini adalah produsen besar. Hal ini juga dirasakan di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan sorghum dalam negeri memiliki peluang mensubstitusi import gandum dalam negeri. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat skenario pemenuhan kebutuhan benih pengembangan sorghum tahun 2023. Sesuai dengan roadmap sorghum 2022-2024, sasaran utama tanaman sorghum ini adalah sebagai food atau makanan, feed atau pakan ternak, dan fuel atau bioetanol. Pada tahun 2022 dialokasikan penanaman sorghum seluas 15.000 hektar, namun terjadi automatic adjustment sehingga alokasi dirubah hanya menjadi 4.600 hektar. Untuk tahun 2023 ini, pemerintah sudah melakukan pengajuan alokasi seluas 100.000 hektar melalui ABT 2023 dan reguler seluas 15.000 hektar. Meskipun roadmap pengembangan sorghum telah dibuat, namun tentu perlu didukung oleh infrastruktur yang menunjang, rantai pasok, jaringan pemasaran, dan tentu riset serta pengembangan yang berkelanjutan untuk menghasilkan sorghum yang berkualitas dan berdaya saing ekspor, agar bila terjadi surplus produksi maka bisa dipasarkan ke luar negeri. Karena tentu kita sepakat bila hanya mengejar kuantitas produksi, dalam hal ini budidaya, tanpa mempersiapkan industri hilir, jaringan distribusi dan pemasaran, maka pengembangannya tidak akan berkelanjutan. Karena banyak petani kita yang sudah enggan membudidayakan tanaman-tanaman yang belum jelas keuntungannya. Sementara di sisi lain perlu diingat oleh pemerintah bahwa untuk menyukseskan program pengembangan sorghum sebagai bahan pangan alternatif dibutuhkan keterlibatan petani, atau bisa saja melalui perusahaan yang bekerja sama dengan petani, karena ada banyak program strategis pertanian yang hanya mandek di pembudidayaan saja karena tidak dipersiapkan secara berkelanjutan. Sebagai tambahan, ini informasi yang sebaiknya diketahui oleh petani untuk melihat pertumbuhan pasar secara global, agar kita bisa mengetahui prospek dari pembudidayaan sorghum secara global. USDA memperkirakan produksi sorghum dunia 2022-2023 akan mencapai 60,06 juta metrik ton. Produksi sorghum global sendiri sempat menurun dan mengalami tren peningkatan di beberapa tahun terakhir. Peningkatannya dipicu oleh kondisi geopolitik di Ukraina dan Rusia, serta berkurangnya produksi beberapa komoditi pangan utama akibat perubahan iklim. Namun di sisi lain, sorghum justru tumbuh baik dalam kondisi kering, sehingga banyak negara mulai mengembangkan sorghum untuk menstabilkan kebutuhan biji-bijian, baik untuk pangan maupun pakan ternak. Pasar benih sorghum global diperkirakan akan tumbuh pada pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,5% dari tahun 2022 hingga 2030. Pertumbuhan pasar tersebut dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan biofuel dan meningkatnya kesadaran tentang manfaat sorghum di kalangan petani. Produksi biji-bijian sorghum diproyeksikan tumbuh pada pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,8% dari tahun 2022 hingga 2030 karena tingginya permintaan untuk konsumsi manusia dan pakan ternak di seluruh dunia.
Prospek di Indonesia sendiri belum ada rilis resmi dari lembaga terpercaya, namun bila pemerintah serius dalam program diversifikasi dan promosi, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi komoditi unggulan yang bisa menguntungkan petani. 10 negara produsen sorghum terbesar di dunia yaitu Nigeria, Amerika Serikat, Sudan, Meksiko, Ethiopia, India, Argentina, China, Brasil, dan Australia. Untuk informasi benih sorghum siap tanam, silakan cek di deskripsi video ini. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.